I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Rius Setiawan. Di sini saya akan membahas sedikit tentang yang namanya pair gold. Ya, saya di sini akan menambahkan mungkin beberapa pair yang akan kita bahas untuk analisa mingguan. Ya, nah jadi hari ini akan saya bahas tentang gold, USD CAD, GBP USD dan GBP Jepang Yen. Ya, jadi ada 4 pair yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan ini. Oke. Nah, kenapa saya nggak live? Karena saya sedang lelah, ya kan, habis di tempat yang nggak ada sinyal kemarin satu minggu. Jadi ya saya bikin video ini dulu aja supaya teman-teman di sini juga bisa untuk mendengarkan dan menyimak supaya minggu depan diberikan profit juga yang maksimal. Oke? Nah, oke, langsung saja ke materi. Jadi saya mempunyai dulu time frame di 4 jam terlebih dahulu. Oke ya. Di sini saya hapus dulu supaya teman-teman juga bisa mengerti ya. Di sini kenapa sih harga goldnya saat ini memang benar-benar belum bisa saya katakan bagus. Kenapa? Saat ini goldnya masih kategori sideways. Ya, masih kategori sideways. Masih main-main di area sini aja. Dan ini hati-hati ya kan, hati-hati ya, nanti akan ada banyak pola-pola yang mendukung bagaimana perkembangan gold itu sendiri. Jadi kalau saya boleh saran, kalau bermain di gold alangkah lebih baiknya jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu panjang dan wajib gunakan SL ya, amannya seperti itu ya, amannya seperti itu. Oke, di sini saya mempunyai trendline yang dimana trendline ini akan saya buat seperti ini ya. Ini untuk acuan saya bagaimana untuk melihat sebuah skenario ini quote bullish atau quote bearishnya dia. Oke, lalu di bawah juga saya bikin trendline yang sama ya, seperti ini. Oke ya, seperti ini. Nah, bagi yang sudah pernah ikut kelasnya saya pasti sudah mengerti bagaimana cara pengambilan trendline-nya ya. Nah, oke, di sini saya nggak pernah menggunakan yang aneh-aneh ya, jarang menggunakan indikator. Saya di sini menggunakan chart aja untuk analisa. Oke ya, di sini udah kelihatan di tempat 4 jamnya dia. Memang di sini ada yang namanya flag pattern bearish, yang dimana flag pattern ini tandanya dia akan bearish atau turun. Tinggal menunggu sebuah pola apa yang membantu dia untuk turun. Oke ya. Nah, di sini udah kelihatan. Oke. Lalu kita lihat dulu perkembangan polanya untuk minggu lalu ya kan. Minggu lalu kenapa sih harga-harganya kok turun ya? Kita lihat di sini saya mempunyai trendline seperti ini juga. Ya, ini untuk acuan saya ya, bukan untuk eksekusi. Ini acuan saya ya, untuk acuan saya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kenaikannya sungguh drastis sekali, dan kenaikannya itu sungguh bisa dikategorikan 50 sampai 65 derajat di sini ke sini. Ini sebenarnya udah nggak afdol, udah nggak bagus. Kenaikan seperti ini. Kenaikan seperti ini nih nantinya bakal dia akan ada penurunan yang sangat drastis banget. Makanya dari segi sudut pandang kenaikan seperti ini, hati-hati ya kan, hati-hatinya nanti dia bakal ambrol. Nah, ternyata betul di sini mungkin ada tanda double top ya, double topnya dia ya, meskipun agak melebar dia, tapi ya oke lah, saya gunakan double top di sini ya. Nah, double topnya dia akhirnya di downtrend, dan ini akhirnya dia menyentuh sebuah yang namanya resisten ya. Di sini area resistennya dia ini supply-nya dia nggak mampu ditembus, nggak mampu disentuh. Tapi di sini ada resistennya dia. Oke, di sini ada resistennya dia ini. Nah, ini ada resistennya dia di situ. Nah, makanya harga goldnya kemarin bisa ambrol. Makanya di sini sebenarnya saya itu menunggu di area sini ya kan, biar sangat bagus banget. Ternyata sampai di sini doang dia nggak mampu untuk naik. Ya akhirnya dia turun dengan sedemikian rupanya. Nah, kalau kita lihat memang polanya goldnya ini ya kan, pola goldnya ini high lower high, lower low ya, hingga low ya. Lalu di sini juga terbentuk lah yang namanya hingga low. Nah, hingga low ya kan. Nah, hingga low di sini potensinya kalau hingga low-nya ini ketembus ya, dan hingga low kedua ini juga ketembus, berarti potensinya ada potensi bearish untuk market goldnya.
untuk minggu ke depan atau satu minggu depan. Nah, ternyata kalau kita lihat secara seksama, ya kan, di sini Hinger Low-nya yang ini tadi ya kan mampu dilewatin di sini. Ya berarti di potensi bearish untuk goal satu minggu ini. Dan di sini ada area support, ya area support, dan untuk supportnya hanya reject doang di sini. Berarti ada kemungkinan dia masih akan uptrend terlebih dahulu. Setelah itu dia bakal downtrend. Nah, sekarang kita akan cari bagaimana skenario yang bagusnya untuk kita eksekusi. Nah, untuk kita eksekusinya dia. Nah, skenarionya seperti ini, ya kan. Ini potensinya masih akan bullish terlebih dahulu, setelah itu bakal dia akan downtrend. Ya. Jadi teman-teman kalau mau eksekusi buy ya silakan, tapi ya hati-hati area sini, ya. Nah, ini area sini pertama, ya karena di sini ada resistennya dia. Dan di sini ada resistennya dia, saya ganti warna putih aja. Ini saya ganti warna agak kekuning-kuningan. Ya. Ini yang pertama, harus teman-teman harus hati-hati. Terus zona kedua di sini. Nah, ini saya hapus. Ya, zona kedua juga di sini. Teman-teman juga hati-hati di sini. Nah, kan di sini zona kedua. Nah, di sini zona kedua yang dimana harga goldnya ada dua skenario untuk turunnya dia, ya. Untuk penurunannya dia. Oke, jadi seperti ini dia akan uptrend sampai di sini. Ya, masuk mungkin di dalam sini untuk pola sedikit baru dia akan downtrend sampai di sini. Nah, ya. Skenario pertama seperti ini, dia akan uptrend sampai area 1810, ya kan 1810. Atau mungkin dia sampai di sini malah lebih tinggi lagi, ya kan sampai di sini, ya kan. Baru dia akan downtrend sampai di sini. Nah, bisa jadi juga seperti itu. Nah, di sini saya ganti warna kuning ya. Nah, ada dua skenario yang dimana untuk harga goldnya, ya kan, skenario yang pertama dia hanya bisa mencapai di harga 1810 sampai 1820, ya kan 20 poin di sini. Atau mungkin skenario kedua dia bisa mencapai 1829 sampai 1833, ya kan, setelah itu baru dia akan downtrend, ya. Bisa jadi seperti itu untuk harga goldnya sendiri. Nah, jadi gimana cara kita antisipasinya? Caranya adalah kita bisa eksekusi, mungkin kalau mau scalping ya, kalau mau scalping buy silahkan. Besok silakan buy misalkan sampai di sini. Nah, sampai di atas ini 1810, ya kan 1810 bisa take profit, ya kan take profit buy-nya dia. Tunggu polanya dia lagi. Mungkin time frame M30 ya, ada double top kecil. Nah, baru teman-teman boleh mengambil posisi untuk sell. Silakan. Jika nggak ada double top, ya kan nggak ada kendala konfirmasi, nggak ada pattern konfirmasi, ya jangan di sell ya. Takutnya dia masih akan uptrend sampai di sini. Nah, terus Pak Rio, kalau nggak di sell, saya buy dong. Jangan juga. Saya lebih menyarankan untuk menunggu saja. Menunggu antara dua zona 1 dan zona 2 ini, ya, untuk mencari eksekusi sell-nya dia. Dengan konfirmasi double top di M30. Ya kan, dengan konfirmasi double top di M30. Ya, di area sini 1810 sampai 1820 dan 1829 sampai 1833 untuk mencari eksekusi sell-nya dia. Karena apa? Karena polanya gold saat ini masih ada kemungkinan dia bakal downtrend sampai di bawah sini. Ya, masih kemungkinan besarnya sampai di sini downtrendnya dia. Sampai area, ya minimal ya, maksimal sampai sini 1762. Sampai area 1762 dia bakal downtrend sampai di sini. Untuk area goldnya dia sendiri, karena memang di daily one-nya dia masih sideways-nya kencang banget. Masih sideways banget di sini. Dan maka dari itu, di sini dia hanya menyempurnakan flag pattern bearish-nya dia. Ya, masih ada kemungkinan dia bakal uptrend dulu sampai 1810, 1820 baru mencari eksekusi sell, atau mungkin dia malah tembus naik ke atas di zona kedua 1827 sampai 1833 baru mencari eksekusi sell di situ. Ya. Nah, nanti dengan TP maksimal 1762. Di sini untuk TP-nya dia, karena memang harga goldnya masih akan downtrend sampai di sana. Oke ya. Itu untuk harga goldnya sendiri, cukup jelas. Nah, di sini teman-teman bisa mencari eksekusi sell nantinya di area sini dan area sini. Kalau saya mau buy, Pak, apakah boleh? Silakan. Ya kan, silakan kalau mau buy. Tapi ya risiko ditanggung masing-masing ya. Risiko tanggung masing-masing. Ya, itu ya. Oke. Lalu Pak Rio, kalau misalkan saya katakan Pak Rio, ya kan, misalkan dia turun ke bawah sampai di sini, Pak. Gimana, Pak? Ya kan? Ya, nggak masalah. Tinggal tunggu dia retest, baru dia akan sell di sini. Ya kan? Tunggu dia retest, naik ke atas, baru dia sell di sini. Sellnya di sini nantinya, di area resistance ini. Dengan catatan dia harus break dulu di luar, ya kan, gantikan di luar. Ya, retest dulu ke atas, baru sell, silakan. Ya, dengan catatan seperti itu. Tapi kalau enggak, ya udah, lebih baik tunggu di atas. Karena di sini adalah kemungkinan besarnya 70%-nya dia akan uptrend dulu. Ya, karena itu udah impulsif, tinggal tunggu korektif. Ya, korektif dulu, tunggu area korektif, baru kita bisa sell di area sini, dua area ini. Ya, tinggal tunggu aja, dan di sini kalau nggak di sini ya
mengambil posisi sell di situ dengan TP 1762. Udah bagus banget polanya dia. Polanya udah sangat terlihat jelas. Ya, udah sangat terlihat jelas untuk harga goldnya ini sendiri. Jadi teman-teman bisa mengambil posisi sell di area itu. Oke ya, cukup jelas untuk goldnya. Langsung lanjut ke USD CAD. Nah, di sini USD CAD kemarin saya sempat memberikan analisa, yaitu di sini ya, tunggu di sini dia akan downtrend sampai di sini saya memberikan area buy limit. Ya ternyata ya agak turun ke bawah, agak turun ke bawah di sini baru dia akan naik. Ya mungkin dikit lah floatingnya dia, ya kan akhirnya dia naik sampai di sini TP, akhirnya udah TP. Nah sekarang kita akan nggak bahas TP-nya itu karena apa, ya kita akan bahas sedikit bagaimana harga USD CAD ini bakal posisi yang bagus, ya kan. Nah tapi sebelum itu saya akan hapus supaya lebih jelas ya di sini. Oke, di sini saya lihat time frame daily one-nya. Dari dulu tadi saya lihat. Ya. Satu hari dulu di sini terlihat cukup jelas ya. Kalau teman-teman sudah belajar yang namanya di kelasnya kita ya kan, kelas rumah trader yang kemarin sudah kita buka kelasnya ya. Di sini cukup bagus untuk gold USD CAD sendiri ya. Di sini udah uptrend ya kan. Di sini juga sideways dulu berarti uptrend. Sideways uptrend, nah ini juga uptrend. Nah, ini sideways yang kemarin ini cukup cepat ya dibandingkan yang sebelumnya. Yang cukup cepat di sini. Dan di sini kalau kita lihat potensinya masih kuat untuk bullish. Ya kan, bullish sampai di sini lah. Ya, sampai di sini bullishnya dia. Masih kuat bullish sampai di sini, teman-teman. Kan di sini atau mungkin lebih dari sini. Tapi saya ngomong sampai sini dulu aja minimalnya dia. Untuk USD CAD sendiri, ya. Nah, tapi nggak mungkin, ya kan? Tapi nggak mungkin setelah itu 1 minggu ini, 1 minggu ya kan? Ya, Jumat, ya, Kamis, Rabu, ya, Selasa, Senin, 1 minggu nih, 1 minggu lebih di sini. Untuk di uptrend terus ke atas itu nggak mungkin. Karena apa? Karena di sini ada area resistennya dia sempat terhambat. Nah, ini ya, resistennya dia di sini. Resistennya dia di sini. Berarti ada kemungkinan apa? Kemungkinan dia bakal kembali lagi turun atau retest terlebih dahulu baru dia akan uptrend. Ya, kalau kayak gini saya turunkan temponya dari 4 jam. Saya mencari zona-zona freshnya dia di mananya untuk kita mencari open posisi buy-nya dia terlebih dahulu, ya. Nah, di sini saya melihat ada zona fresh yang di mana harga itu USD CAD sendiri masih akan uptrend sampai di sini. Ini udah masuk area zonanya dia. Ya. Area zonanya dia, lalu saya mencari area zona baru yang untuk supportnya dia dulu di sini. Oke. Nah, berarti di sini adalah zona untuk supportnya dia, ya, atau demand-nya dia di sini juga. Nah, berarti USD CAD masih ada kemungkinan dia bakal downtrend terlebih dahulu, baru dia akan uptrend. Ya, mungkin masih pilih sedikit lah. Kalau dia akan downtrend, dia akan uptrend ke sini. Nah, ada kemungkinan dia bakal seperti ini. Nah, sekarang bagaimana Pak Aryo cara kita mencari eksekusi sell-nya dia? Apakah kita menunggu buy di sini atau menunggu sell-nya di sini? Ya, nah, langkah gampangnya kita harus turunkan time frame-nya. Ya, jadi nggak boleh pakai time frame 4 jam. 4 jamnya memang cukup bagus seperti ini polanya dia. Tapi 1 jamnya mungkin ada banyak skenario-skenario yang membuat harga USD-nya agak terkecoh sedikit gitu kan. Nah, di sini saya mempunyai sebuah trendline. Nah, sekali lagi kalau udah belajar di kami waktu kemarin ya pasti udah mengetahui ya kan teknik trendline seperti ini. Ya, ini cukup teknik andalan saya yang sering saya gunakan untuk menganalisa sebuah market. Nah, ini. Oke. Nah, ini kan kita lihat di sini ya. Finger low. Oke, finger low. Nah, sama seperti gold tadi. Ya. Kita lihat di sini ini udah sedikit potensi double top ya, ada kemungkinan dia bakal downtrend ya sampai di sini. Nah, ini di sini downtrend karena ini zona freshnya dia mungkin. Ini ada zona freshnya dia, low-nya dia, zona fresh bakal ada kemungkinan dia akan uptrend lebih dahulu. Ya, akan uptrend lebih dahulu, mana sini dia di sini. Nah, di sini akan uptrend lebih dahulu, mungkin di sini dia akan membantu polanya dia. Nah, di sini teman-teman kalau mau udah kayak gini terbentuk ya udah tinggal cari eksekusi sell-nya dia. Ya, naik dulu ke atas dikit baru sell TP di sini. Nah, TP di sini nantinya. TP jangan pas di bawah sini, jangan. Di sini TP-nya. Nah, TP udah di sini, udah TP udah
bagus TP di sini. TP 1.26475. Ya, area selnya 1.27643. Dengan catatan dia break dulu di area sini, ya kan, keluar trendline ini, break di sini, retest dulu ke atas, tarik harga diskon, ya, baru di sell. Sell di sini turun sampai 1.26475. TP di sini. SL-nya di mana? SL-nya cukup gampang. Letakkan di topnya dia aja, ya kan? Di topnya dia aja. Nah, sini kan area itu, topnya dia di sini misalkan. Nah, di sini misalkan dia di sini, top di sini ya, atas sini aja. Kalau misalkan dia naik ke atas sedikit, baru turun lagi ke bawah ya, agak atas dari topnya dia di sini. Dan situlah amannya dia untuk kita mencari eksekusi sell-nya dia. Ya, dia masih akan turun downtrend, ya kan, uptrend dulu terlebih dahulu di sini, baru cari sell TP di sini. Setelah itu tinggal cari pola double bottom kah atau yang lain, ya kan, untuk mencari pola eksekusi buy-nya dia. Ya, ada kemungkinan bakal seperti itu untuk harga USD CAD sendiri, masih akan uptrend sampai di atas sini. Ya, sampai di mana? Di sini ya. Minimal di sini lah kita katakan. Nah, 1.2894. Ya, mesti akan uptrend sampai di sini USD CAD sendiri. Ya. Ini untuk eksekusi sell dan buy-nya dia di sini. Karena di sini ada zona fresh-nya dia, harusnya dia akan uptrend di sini. Oke ya, teman-teman. Jadi teman-teman itu cara untuk eksekusi sell-nya dia dan buy-nya dia. Lalu, Mario, tadi kan buy-nya sell-nya udah tahu nih, di sini SL-nya, di sini area sell-nya. Lalu gimana caranya untuk buy? Untuk SL dan area buy-nya. Area buy-nya di sini. 1.26475 sampai 1.26147. Area sini tunggu double bottom, ya. Tunggu double bottom di mana? Time frame M30 lebih tepatnya. M30 muncul double bottom di situ, ya. SL-nya di bawah sini. Karena ini ada area support ya. Ya, di bawah sini lah. Nah, di sini. Ya, entry di area sini, di sini ada area support, TP di sini. Lumayan lah ya, cukup 1/3 ya kan, 1 kali loss ya 3 kali kemungkinan dia profitnya dia. Ya, di situ. Di sini makanya kemungkinan bakal lebih kepotong dikit lah. Ya, di sini kepotong momen di sini. Paling di sini lah baru bisa mengambil posisi buy-nya dia. Ya nggak masalah, ini masih 1/3, masih aman. Oke ya, itu untuk eksekusi dari CAD sendiri. Dia bakal masih akan uptrend terlebih dahulu karena time frame daily one-nya masih kuat bullish. Berikutnya, ya GBP USD. Oh, GBP USD sendiri udah bagus ya, udah bagus banget di sini polanya dia. Saya mau melihat di 4 jam terlebih dahulu supaya nggak salah persepsi ya. Nah, memang di sini ada zona fresh ya, karena gradient mantul di sini. Ya, di sini ada zona fresh lagi, makanya dicoba di sini. Nah, berarti di sini masih ada kemungkinan GBP USD masih akan downtrend, teman-teman. Ya, seperti biasa saya menggunakan trendline hanya untuk melihat, ya kan, bukan untuk eksekusi ya. Hanya untuk melihat bagaimana potensi market ini sendiri. Oke, hanya untuk melihat saja, bukan untuk eksekusinya dia. Seperti ini bisa lah. Nah, oke, saya tekankan ya, kalian udah belajar di saya kemarin ya tentang trendline ya, pasti mengerti kalau trendline ini tidak untuk dieksekusi sedemikian rupa, tapi hanya untuk melihat trennya dia mau kemana. Oke ya, kalau kita lihat memang trennya masih akan bearish ya, masih akan bearish sampai di zona ini, Nah, sekarang pertanyaannya, kita akan mencari potensi untuk sell-nya dia di mana. Di sini ada kemungkinan 2 area potensi sell-nya dia. Ya, pertama di sini. Ya, kedua di sini. Nah, di sini ada area fresh-nya dia. Nah, berarti ada kemungkinan dia bakal seperti ini untuk GBP USD sendiri. Ya sama lah seperti gold yang tadi ya. Dari terus di sini baru dia akan downtrend sampai di sini. Ya. Nah, kalau kemungkinan kemungkinan kedua saya katakan sampai di sini ya mungkin fake out sedikit lalu dia akan drop sampai di sini. Nah, ini ada kedua kemungkinan untuk harga GBP USD sendiri. Jangan sampai sentuh area sini turun sedikit lalu di buy, jangan. Ini masih akan ada kemungkinan bearishnya dia. Karena apa? Time frame daily one-nya dia masih kemungkinan bearishnya sangat kuat banget. Ya, ada kemungkinan seperti itu untuk harga GBP USD sendiri. Paling teman-teman kalau mencari eksekusi sell di sini. Nah, zona pertama 1.34
1.656 sampai 1.34473. Zona pertama di sini untuk mencari eksekusi sell dia. Patokannya apa? Sama seperti tadi, double top di time M30 atau M15, boleh cari situ. Atau mungkin M45 juga ada, boleh. Ya di situ. Yang pasti di bawah H1 time frame double topnya dia. Ya di area sini bisa mencari eksekusi sell. Ya, kalau misalkan di sini nggak ada patternnya nih, malah naik, ya udah biarkan aja, tunggu di sini. Nah, zona terakhir atau zona kedua di sini. 1.35226 sampai 1.34975. Zona kedua di sini carilah eksekusi sell. Ya. Zona pertama nggak nemu nih patternnya dia, ya udah. Cari zona kedua di sini. Zona kedua di sini muncul patternnya, baru cari sell-nya dia. Lebih enak kalau sampai naik sampai di sini, ya kan? SL-nya kita lebih sedikit. Ya, bisa di sini lah. Nah, di sini SL-nya kita, ya kan? Nah, di sini bisa SL-nya kita, ya kan, TP-nya bisa di bawah sini. TP bisa mencapai ya, maksimal saya katakan 1.32752, ya kan, maksimal 1.32752. Ya, tinggal tunggu aja zona mana. Zona sini muncul area double top, ya udah sell aja di sini. Kalau sini nggak ada muncul double top, ya berarti tunggu di sini aja, tunggu di zona kedua. Ya, ada dua zona yang harus teman-teman antisipasi untuk mencari eksekusi sell-nya dia. Ya, zona pertama nggak ada, zona kedua. Zona kedua pasti ada, karena di sini masih akan ada downtrend untuk GBP USD sendiri. Oke, ini ya GBP USD dia masih akan downtrend. GBP Jepang Yen. Nah, GBP Jepang Yen di sini saya udah mempunyai analisa sell karena tadi ada TP, ya kan, ada TP di sini, sell area sell di sini. Ya, kemarin dengan SL atas sini kemarin. Ya. Nah, ternyata udah berapa tuh TP? Malah TP-nya malah lebih jauh. Nah, ini nggak bagi-bagi ya GBP Jepang Yen ini, tapi nggak masalah ya, karena ini saya sudah punya trendline, ini udah saya gambar, udah lama banget gambarnya dia ya. Oke ya. Nah, di sini saya lihat potensinya dia untuk GBP USD, GBP Jepang Yen sendiri saya hapus ya, karena dia nggak penting ininya. Oke, saya pakai time frame yang 4 jam terlebih dahulu supaya enak lihatnya ya. Nah, di sini potensinya masih bearish karena di sini zona fresh-nya dia belum tersentuh. Ya kan, kalau kita lihat dari segi sini, ya ini udah badan, kepala cangkul, badan di sini. Ini udah bagus banget, ini potensi bearish ya kan. Nah, ini udah ya gear low, lower low. Ya, terus di sini lower low juga ya. Lalu di sini lower high. Ya kan, lower high, dan saat ini udah lower high, ya, lower high. Nah, ini udah potensi bearish, ini. Tinggal cari aja posisi yang bagus di mana. Ya, 4 jamnya udah kelihatan. Kalau bakal bearish, tinggal cari posisi yang bagus untuk kita sell-nya dia. Ini besok Senin udah bisa sell harusnya dia ya. Kalau kita lihat di 4 jamnya dia. Itu saya lihat dulu di time frame lebih kecil dulu ya, supaya lebih enak lihatnya. Oke, sekarang saya lihat di sini adalah zona fresh-nya dia untuk resisten. Ya, udah kesentuh. Ya, zona fresh-nya dia di sini, resistennya dia. Udah kesentuh ya. Nah, udah itu akhirnya mantul ya, oke lah. Lalu saya turunkan time frame-nya dari 1 jam mungkin supaya lebih kelihatan. Saya nggak penting nih ya. Stokastik saya hapus karena nggak terlalu bagus menurut saya ya. Nah, di sini saya punya trendline yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Nah, di sini juga bisa. Nah, oke, kelihatan di sini juga oke, kelihatan. Nah, di sini udah bagus banget potensinya dia, harusnya dia pasti akan bearish. Oke, lalu di sini ada zona support, zona fresh-nya dia. Ya, saya ganti warna kuning kayak enak ya. Oke ya. Nah, ini masih ada kemungkinan dia bakal bullish terlebih dahulu ya, sampai di area sini, zona sini. Nah, sorry. Nah, hilangkan. Ya, penting ya. Oke, di sini masih akan ada bullish terlebih dahulu ya untuk GBP Jepang Yen sendiri. GJ-nya dia masih akan uptrend ya kan, sampai ke sini, mungkin main di sini dulu, baru dia akan downtrend lagi ke sini. Ya, downtrend, sorry. Dia akan downtrend lagi nantinya, ya kan, saya bikin dulu. Nah,
Untuk gajinya masih akan uptrend sampai di sini, ya kan, baru dia akan turun sampai di sini. Nah, sampai di sini. Ya, kalau ngomong sampai bawah sini banget ya jangan. Ya minimal sampai di sini lah, sampai. Oke, nah ini. Di sini untuk gaji sendiri, ya kan. Nah, gaji ini masih akan uptrend ya sampai di sini, masuk lagi ke area sini ya. Ya, saya katakan area freshnya di sini. Ya. Oke, di sini 154594 sampai 154702. Area freshnya dia untuk kita eksekusi sell di area sini. Boleh kita sell. Lalu dengan catatan SL-nya di mana? SL-nya ya, SL-nya bisa di area sini. Nah, di sini. Nah, SL 155341 ya kan, SL-nya di sini ya, dengan TP 152573 TP-nya dia ya. Dengan eksekusi di area 154502 sampai 154594. Eksekusi sel di situ ya. Nah, selnya di situ dengan TP di sini. Udah cukup, jauh banget di sini ya. 1/4 atau 1/5 nih TP dia. Ini untuk analisa mingguannya dia ya. Nah, untuk GBP Jepang Yen bisa mencari sel ya. Nah, dengan area 154994 sampai 154702. Oke. Nah, itu 4 pair yang harus kita cari eksekusinya. Saya ulangin lagi ya. Untuk SAU USD dia akan uptrend terlebih dahulu ya. Di sini sampai 1810, 1820. Kalau ada zorong double top, boleh eksekusi sell. Kalau nggak ada, biarkan lagi sampai di atas. Nah, ini area terakhirnya dia 1829 sampai 1833 untuk eksekusi sellnya dia. Dengan target TP terakhir jumlah 62, ya kan, TP terakhir sampai di sana. Untuk goldnya masih potensi bearishnya kuat banget. Ya, USD AD juga sama. Bullishnya masih kuat, ya kan, tapi dia akan mencoba untuk retest terlebih dahulu. Ya, bakal turun. Nah, nanti sini teman-teman boleh mencari eksekusi sell ya. Eksekusi sell silakan di 1.27643 selnya dia dengan TP 1.26475. Setelah TP tinggal tunggu pola lagi yang baru yang bagus, double bottom dia di sini. Ya, setelah itu baru mencari eksekusi buy dengan TP 128994 ya, TP di sini. Ya, berarti USD masih akan bearish terlebih dahulu baru dia akan bullish ya. Nah, untuk BP USD sama, dia masih akan bullish, ada dua zona. Zona pertama 1.34473 ya kan, sampai 1.34656. Zona kedua 1.34975 sampai 1.35226 baru dia akan bearish sampai di sini. Untuk BP USD sendiri ya. Nah, BP Jepang Yen juga sama, dia masih akan bullish terlebih dahulu sampai di area 1.154.594 sampai 154.702 ya kan, dengan SL 155.341 dengan TP 152573. Nah, itu adalah analisa 4 pair yang harus teman-teman antisipasi. Yang ini momen bagus untuk 1 minggu depan. Jadi 4 pair ini untuk pegangan teman-teman ya. Begitu. Oke, kalau gitu teman-teman ya, terima kasih. Saya Yeri Setiawan, izin undur diri dulu. Terima kasih. Jika ada kendala, silakan bisa chat admin kami di nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa, dan bye-bye.